Selain pemirsa, ribuan warga Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu mengikuti berbagai perlombaan menarik dalam acara Halal Bihalal dan Milad Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan untuk informasi terkini kami langsung bergabung bersama dengan rekan kami Marsyalina Gita dari Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Gita, seperti apa suasana di Pulau Kelapa pada sore hari ini? Kebahagiaan dan kemeriahan hingga sore hari ini tentunya masih begitu terasa sekali di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu ini. Bahkan sore hari ini ribuan warga Pulau Kelapa dan Pulau Harapan saat ini tengah berkumpul di lapangan Pulau Kelapa untuk menantikan momen-momen yang tentunya mereka sangat tunggu-tunggu, yakni pembagian hadiah. Pembagian hadiah dari rangkaian perlombaan yang tentunya sudah diikuti oleh warga Pulau Kelapa dan Pulau Harapan sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini. Ada 26 perlombaan yang tadi diikuti oleh sekitar 4.000 lebih warga Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu ini. Mulai dari ada lomba panjat pinang, ini lomba yang begitu mendapatkan antusiasme banyak sekali dari warga di Pulau Kelapa ini. Tidak hanya lomba panjat pinang, kemudian ada rangkaian lomba lainnya seperti ada lomba perahu hias, kemudian ada lomba memancing, karena kita mengetahui bahwa di Pulau Kelapa ini mayoritas mata pencaharian dari warga Pulau Kelapa adalah nelayan, sehingga perahu ini menjadi moda transportasi mereka yang utama, sehingga ini adalah ide dan juga inisiatif dari warga untuk mengadakan lomba baik itu perahu hias, memancing, bahkan juga ada lomba tarik tambang perahu. Dan yang begitu ditunggu-tunggu dan juga menjadi antusiasme bagi warga Pulau Kelapa, tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Pulau Kelapa untuk menyapa seluruh ribuan warga yang berada di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu ini. Tentunya ini mendapat antusias sekali dari warga Pulau Kelapa pada saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir. Walaupun Joko Widodo ini hanya sekitar atau tidak terlalu lama berada di Pulau Kelapa, namun ia tetap menyempatkan untuk menghadiri acara Halal Bihalal dan Milad Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan tentunya kenapa ini Pulau Kelapa dipilih? Karena Pulau Kelapa ini juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Seribu dengan mayoritas penduduknya juga yang terbanyak, terlebih juga memiliki potensi pariwisata yang perlu ditingkatkan kembali, sehingga masyarakat luas ini bisa melihat potensi pariwisata dan juga bisa meningkatkan perekonomian. Terlebih lagi tadi kami bertanya-tanya kepada warga di sekitaran wilayah Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu ini merupakan acara yang pertama kali bisa mereka rasakan kebahagiaan yang mereka rasakan ini pertama kalinya dengan turut bersama-sama dengan warga lainnya, dan mereka berharap agar kegiatan seperti ini dapat mereka rasakan kembali nantinya, tidak hanya hari ini saja. Demikian Zakia, informasi dari Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Marsyalina Gita atas informasinya. Ia pernah divaksinasi bersikukuh meminta pertanggungjawaban dari rumah sakit yang terindikasi menggunakan vaksin palsu. Mereka khawatir jika anak mereka tidak memiliki kekebalan tubuh secara normal. Pasalnya kasus ini terjadi sejak tahun 2003 silam. Pemerintah pun menegaskan akan mengusut dan juga mengejar para pelaku hingga tuntas dan membuka opsi vaksinasi ulang. Jelaskan bahwa, oh tenang, tidak ada kandungan yang berbahaya. Oke, kita bisa terima. Tetapi bagaimana soal sterilnya itu, botol-botol bekas itu? Siapa yang bisa menjamin anak-anak kami ini tidak terkena apa-apa? Ya, kalau imunisasi yang sifatnya katanya isinya nggak berbahaya, benar. Tapi kan anaknya jadi nggak terimun gitu. Jenis penyakit yang berbahaya seperti campak. Kayak gitu kan nggak bisa diulangi. Artinya merasa dibohongi dibohongi gimana ya? Ya kesel aja gitu. Di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Tangerang, Banten, ratusan warga mendesak pihak rumah sakit membuat pernyataan sikap di sebuah kertas terkait vaksin palsu yang telah digunakan sejak 2013 lalu. Sejumlah orang tua pasien mengkhawatirkan kondisi kesehatan anak-anak mereka pasca diberi vaksin palsu. Di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, orang tua pasien yang mendapatkan vaksin palsu mengaku ada kejanggalan dalam beberapa kali imunisasi. Pembelian vaksin terkadang tidak disertai dengan bukti pembayaran resmi dari kasir. Selain itu, buku laporan imunisasi pun tidak diperlakukan seragam oleh dokter yang melakukan imunisasi. Ada yang diberi stiker jenis vaksin, ada yang tidak.
Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tidak panik pasca diumumkannya rumah sakit yang terlibat peredaran vaksin palsu. Sanksi pencabutan izin operasi akan diterapkan kepada rumah sakit atau klinik yang terbukti. Nyangkut tidak setahun 2 tahun, ini 13 tahun, sehingga ini harus ditangani hati-hati. Menteri Kesehatan untuk segera mencari solusi. Entah nanti sendirian di Kementerian Kesehatan atau nanti bersama-sama dengan pemerintah daerah. Badan POM mengklaim terdapat 37 rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang tersebar di 9 provinsi terkait vaksin palsu. Peredaran vaksin palsu diduga telah terjadi sejak 2003 silam. Pemerintah saat ini masih terus mendata peredaran vaksin palsu. Salah satu upaya yang disiapkan adalah pemberian vaksin ulang bagi para pasien vaksin palsu. Tim Liputan, Metro TV. Anak yang terindikasi diberikan vaksin palsu oleh Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur kecewa dengan pihak rumah sakit yang hingga saat ini belum membuka posko informasi vaksinasi. Mereka menganggap rumah sakit lalai dan terkesan menghindari masalah karena tidak berani menghadapi orang tua pasien anak yang menuntut keterbukaan informasi. Ya, ada rekan kita Humaira Balkis yang memantau langsung dari Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Balkis, apakah Anda melihat di sana sudah dibuka posko informasi dan bagaimana analisis Anda terkait dengan keterbukaan informasi Rumah Sakit Harapan Bunda sendiri? Iqbal, hingga saat ini informasi atau posko informasi vaksinasi yang sudah dijanjikan oleh pihak rumah sakit belum juga dibuka. Dan juga saya melihat tidak ada keterbukaan informasi dari pihak Rumah Sakit Harapan Bunda Kramat Jati Jakarta Timur untuk pasien yang merasa dirugikan akibat dari peredaran vaksin palsu di rumah sakit ini. Pihak rumah sakit sangat sulit untuk dihubungi dan juga ditemui. Bahkan untuk hari ini aktivitas pelayanan di Rumah Sakit Harapan Bunda sangat minim sehingga tidak ada satupun orang dari Rumah Sakit Harapan Bunda yang berwenang dapat ditemui oleh orang tua pasien yang menanti dibukanya posko informasi vaksinasi ini. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Harapan Bunda untuk hari ini terbatas pada rawat inap saja. Pelayanan kesehatan lainnya seperti rawat jalan, farmasi, klinik mata, bahkan pelayanan gawat darurat untuk hari ini dinonaktifkan. Hingga saat ini pun Rumah Sakit Harapan Bunda terus didatangi oleh orang tua yang putra-putrinya pernah divaksin di sini. Satu hal yang sangat mereka tuntut hari ini adalah keterbukaan data pasien vaksinasi di Rumah Sakit Harapan Bunda. Mereka meminta data pasien vaksinasi ini menjadi dasar pertanggungjawaban pihak rumah sakit apabila di kemudian hari timbul dampak buruk akibat proses vaksinasi, termasuk untuk memvaksin ulang putra-putri mereka. Berikut tuntutan dari salah satu orang tua pasien, yaitu Agus Siregar. Sesuai dengan kesepakatan kita dengan pihak rumah sakit, bahwa data itu harus disediakan mereka. Karena mereka sudah sistem komputerized. Data-data semua harus ada. Data dari tahun 2003 sampai 2016. Bukan data dari Maret sampai Juni, bukan. Data dari tahun 2003 sampai 2016. Itu harga mati. Tidak ada. Iqbal? Ya, Balkis, masih ada beberapa orang tua yang terlihat di belakang Anda. Apakah mereka berencana meminta bantuan hukum dari lembaga lain? Ya, Iqbal, orang tua dari pasien anak yang terindikasi menjadi korban vaksin palsu di Rumah Sakit Harapan Bunda sepakat untuk meminta bantuan dari pihak ketiga agar bisa, dengan harapan ada titik terang yang dapat mereka temui dari kegelisahan mereka. Mereka akan meminta bantuan hukum dari beberapa lembaga seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak, YLBHI, serta lembaga-lembaga lain yang bisa bertindak sebagai mediator antara orang tua pasien anak dan juga manajemen Rumah Sakit Harapan Bunda. Pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, beberapa perwakilan orang tua pasien anak menemui Seto Mulyadi atau yang dikenal sebagai Kak Seto sebagai Ketua Dewan Konsultatif Nasional. Kemudian pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, orang tua pasien anak ini akan datang ke kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk meminta bantuan hukum atas kerugian yang mereka dapatkan akibat peredaran vaksin palsu di Rumah Sakit Harapan Bunda. Selama proses advokasi ini, orang tua pasien akan didampingi oleh perwakilan Komisi Orang Hilang dan juga korban tindak kekerasan atau kontras. Dan berikut pernyataan Wakil Koordinator Kontras, yaitu Puri Kencana Putri di Rumah Sakit Harapan Bunda siang ini.
ada beberapa lembaga-lembaga negara yang harus mereka temui, seperti Komnas HAM, Komisi Informasi Pusat, Ombudsman karena ada malpraktek, kemudian ada Ikatan Dokter Indonesia karena ada persoalan kode etik dari para dokter yang melakukan malpraktek juga di rumah sakit, gitu loh. Jadi kita berusaha untuk memberikan bantuan seluas-luasnya kepada para bapak ibu korban untuk mendapatkan akses bantuan hukum yang sebaik-baiknya. Iqbal, demikian situasi terkini dari Rumah Sakit Harapan Bunda, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kembali ke Anda di studio. Umaira Balkis melaporkan langsung, terima kasih. Sementara itu, Polisi Tito Karnavian meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berbuat anarkis saat menyampaikan pendapat dan kekecewaan terhadap persoalan vaksin palsu. Kapolri memastikan proses penegakan hukum terus berlangsung. Polri meminta masyarakat agar mempercayakan proses penegakan hukum yang sedang dilakukan kepada para pelaku penyebaran vaksin palsu. Polri tidak melarang masyarakat dalam menyampaikan ketidakpuasan, namun harus tetap sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hukum. Tito menambahkan kepolisian tidak akan pandang bulu dalam menuntaskan kasus penyebaran vaksin palsu, termasuk kepada masyarakat jika nantinya terbukti melakukan tindakan anarkis saat protes. Hingga saat ini kepolisian telah menetapkan 23 tersangka vaksin palsu, mulai dari produsen, distributor, hingga dokter dan bidan. Kementerian Kesehatan juga tidak segan untuk mencabut izin rumah sakit dan klinik yang terbukti menggunakan dan mengedarkan vaksin palsu. Polisi sudah bekerja untuk menangani kasus ini. Jadi percayakan kepada hukum, biarkan proses hukum berjalan ya. Sampai dengan proses penyidikan, penuntutan, peradilan. Di negara kita yang berlaku adalah hukum. Jadi saya pikir kalau menyampaikan pendapat nggak ada masalah, tapi jangan sampai anarkis. Kalau nanti ada anarkis, ya, apalagi sampai melakukan pengerusakan, ada pelanggaran hukum, ya akhirnya terpaksa kita tindak juga. Ya, bukan hanya pembuat vaksinnya nanti atau pemakai vaksin yang sengaja ya, tapi juga mungkin yang demo akhirnya menjadi ditindak karena melakukan pelanggaran hukum baru. Tolong jangan sampai seperti itu. Pemirsa, info